Bu Endah, punten. Mana ya? Barusan Bu Yani menghubungi saya kalau misalnya Bu Yani saat ini masih lagi di jalan menuju kampus karena ada praktikum luring. Jadi Bu Yani bilang kalau misalnya polonya nanti bisa langsung dimulai aja. Nanti Bu Yani mau menyusul. Oke, oke. Cuma ini mahasiswanya udah berapa nih? Mana teman-temannya ya? Iya, sebentar ya Bu. Saya Satu, hubungi. dua, tiga, empat, lima. Kamera saya tidak bekerja. Ya, kamera saya mati ya enggak? Sebentar Ibu. Kalau di saya iya Bu. Kamera aku mati nggak? Iya Bu, nggak Ibu nggak ada videonya. Kenapa ya? Tiba-tiba mati. Bentar ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak aja ya. Aku keluar sebentar. Masih tidak nyala ya? Iya Ibu. Ini kamera.
4, 5, 6. Ada 6 orang ibu. Selebihnya udah saya follow up, cuma kayaknya belum join. Aku yang udah ada. Terima kasih banyak. Pak Cepi live lagi ya. Iya, tadi Pak Cepi keluar lagi bu. Itu ya, kalau kameranya pasang. Sekarang ada nggak ya Kalau di saya belum. kameranya, Oh, videonya? belum bu. Yang open cam di laptop saya ada saya sendiri sama Pak Cepi. Tiba-tiba mati. Itu apa ya? Ini sepertinya Mas sisanya ada yang udah cukup ya. Belum 10. 1, 2, Udah ya? 3, 4. 3, 4, 5, Ya, sudah ada 15 nih, sementara kan Nah, kami ini di sini keren nih. ada 11. Lain. Ada 11 ya berarti. Udah. Ih, kamera saya mati coba. Sepertinya kameranya ngerti. Kayaknya yang ini belum mandi jadi ditutupin begitu. Ih, tadi kan ada kan? Tadi lihat saya kan ada ya? Ada. Di restart. Udah di restart lah. Ini sama dengan yang saya ini. Bu Enda sama dengan yang saya. Yang saya juga tadi kan ada. Sekarang saya buka kamera nggak ada. Ya, Iya. Nggak tahu ini. sekarang nggak ada. Bapak, Ah, itu iya, padahal iya. kameranya nggak di Ini. nyalain, Pak. Tadi baca Tadi nggak ada. nyalain kameranya kan? Biasanya di restart. Berarti mungkin mudah-mudahan gara-gara ininya aja ya. Mudah-mudahan gara-gara apa ya? Udah di restart Ini lah. kan mau kamera saya sebenarnya. Nah, Belum. ya di restart dulu. Kela, punya Kela. Semenit keluar dulu. Kalau saya sih nggak apa-apa lah, nggak ada kamera juga. Yang penting ada suaranya. Ini bener nih, kameranya nyala tapi di itunya nggak ada. Biasanya kalau saya di restart. Ya, kalau di restart suka lama ini. Ya, komputernya harus di ini dulu, perbaiki dulu lemot. Jadi mungkin bisa sampai 5 menit baru bisa muncul. Ya udah lah. Apa-apa. Iya.
Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba mati ininya kameranya. Oke, anyway, udah memenuhi syarat belum ayah? Biasanya coba lihat. Sebentar Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 orang Bu. Ya, kita boleh aja ya. Mohon maaf ya, ini kameranya nanti setelah berjalan saya ini HP-nya, laptopnya mungkin. Oke. Bu Yani mengikuti dari HP. Oke. Terima kasih, Kay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini jadi muka saya mungkin tidak kelihatan. Hari ini kita akan mengikuti seminar kolokium Saudari Alia Iza Mahmudah NPM 1505101801806. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir, Pak Nana juga yang sudah mengarrange ini seminar kolokium ini, juga mahasiswa yang sudah hadir ya, Bu Yani, Pak Cepi dan juga Pak Dedi. Terima kasih atas kehadirannya. Alia ini akan memaparkan hasil penelitiannya berjudul inventarisasi jamur patogen untuk biokontrol guma asistasia dan genetika di perkebunan karet rakyat Sekambangan, Kabupaten Garut, dan uji patogenisitasnya pada bibit tanaman karet. Baik, Alia, silakan dipresentasikan, di deliver hasil penelitian saudari di 20 menit ya paling lama. Silakan ya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pembimbing, Ibu Endah Yulia, SPM SCPHD, dan Bapak Dr. Insinyur Haji Cepinasai MS, serta Komisi Penelaah, Ibu Dr. Yani Maharani, SPM SI, dan Bapak Dr. Insinyur Dedi Widayat MP, juga teman-teman sekalian atas waktu dan kesediaannya menghadiri seminar kolokium pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Alia Iza Mahmudah dengan nomor pokok mahasiswa 1505101801806 akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan judul inventarisasi jamur patogen untuk biokontrol gulma asistasia gangetika di perkebunan karet rakyat Sakambangan, Kabupaten Garut, dan uji patogenisitasnya pada bibit tanaman karet. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan dari gulma yang menurut Ikayanti pada tahun 2018, gulma merupakan tumbuhan yang hidup di sekitar tanaman budidaya dan kehadirannya tidak dikehendaki. Keberadaan gulma di sekitar tanaman perkebunan, termasuk tanaman karet, itu dilaporkan dapat menurunkan produksi tanaman pokok jika tidak dikendalikan. Hal ini dikarenakan adanya persaingan dalam memperebutkan unsur hara, cahaya matahari, air, dan juga ruang tumbuh. Dan diketahui beberapa spesies gulma itu merupakan spesies invasif yang dapat menimbulkan kerugian, terutama di tanaman perkebunan apabila tidak dilakukan tindakan pengendalian. Salah satu contoh gulma asing invasif yaitu adalah Asistasia gangetika, yang dimana gulma ini merupakan gulma yang tumbuh pada lokasi penelitian. Pengendalian Asistasia gangetika itu dapat dilakukan secara mekanis ataupun dengan kimiawi. Nah, dilaporkan beberapa herbisida itu efektif untuk mengendalikan Asistasia gangetika, tetapi itu juga harus disertai dengan adanya aplikasi yang berulang. Menurut Cahyadi dan kawan-kawan pada tahun 2019, pengendalian gulma secara kimia itu memang dinilai efektif dan hasilnya pun yang relatif cepat. Tetapi di lain hal, cara ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisme non-target, air, dan juga lahan. Maka oleh karenanya, alternatif pengendalian yang dapat dipilih yaitu dengan pengendalian secara hayati menggunakan jamur patogen, yang dimana jamur patogen ini dapat menyebabkan kerusakan yang berat pada gulma. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang ingin diungkap pada penelitian ini adalah yang pertama, apa saja jamur patogen yang menginfeksi gulma Asistasia gangetika. Yang kedua, apakah jamur patogen asal gulma Asistasia gangetika itu bersifat patogenik pada bibit tanaman karet.
Selain itu, sejalan dengan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, melakukan inventarisasi jamur patogen yang menginfeksi Gulma Acistaceae gangetica. Yang kedua, menguji patogenesitas asal Gulma Acistaceae gangetica pada bibit tanaman karet. Serta kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai inventarisasi data dan informasi mengenai patogen jamur penting yang menginfeksi Gulma Acistaceae gangetica, dan juga akan diperoleh informasi mengenai patogenesitas jamur patogen asal Gulma Acistaceae gangetica pada bibit tanaman karet. Berdasarkan pendahuluan yang juga sudah disampaikan, maka dirancang kerangka pemikiran sebagai berikut. Menurut Watson, pada tahun 1991, pengendalian gulma secara biologis merupakan suatu cara untuk mengendalikan populasi gulma dengan memanfaatkan organisme hidup. Dan organisme yang termasuk musuh alami dari gulma diantaranya adalah serangga, tungau, ikan, mamalia, dan juga mikroorganisme. Menurut beberapa sumber ataupun referensi, jamur Fusarium sp, Aspergillus sp, Coletotrichum sp, dan Cercospora sp itu dilaporkan menginfeksi Gulma Acistaceae gangetica. Didukung juga dengan pernyataan dari Susanto dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwa jamur Fusarium sp dan Chaetonium sp itu berpotensi sebagai agen pengendali hayati Gulma Acistaceae gangetica. Nah, tetapi untuk memastikan bahwa suatu agen biokontrol itu tidak mengakibatkan kerugian, maka perlu dilakukan aspek penilaian resiko dengan pengujian kisaran tanaman inang. Tujuannya sendiri yaitu adalah untuk memberikan informasi analisis resiko pengenalan agen biokontrol ke lingkungan yang baru. Lalu berkaitan dengan uji kisaran tanaman inang, tanaman yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah bibit tanaman karet yang mungkin dapat memiliki penyakit yang sama dengan tanaman Acistaceae gangetica. Berdasarkan kerangka pemikiran yang juga sudah ditampaikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan yaitu beberapa jamur patogen seperti Fusarium sp, Aspergillus sp, Chaetonium sp, Coletotrichum sp, dan juga Cercospora sp menyebabkan gejala penyakit atau bersifat patogenik terhadap Gulma Acistaceae gangetica. Dan juga jamur patogen asal Gulma Acistaceae gangetica itu tidak bersifat patogenik terhadap bibit tanaman karet. Untuk tinjauan pustaka yang dibahas pada penulisan dan mendukung penelitian ini yaitu arti penting gulma pada tanaman karet, gulma invasif spesies, ruas-ruas atau Acistaceae gangetica, biokontrol gulma, dan jamur patogen pada Gulma Acistaceae gangetica. Nah, untuk penelitian ini itu dilaksanakan dari bulan November pada tahun 2021 sampai bulan Februari tahun 2022, dan juga dilaksanakan di 2 tempat. Untuk penelitian lapangan dilaksanakan di Perkebunan Karet Rakyat Sakambangan, Kabupaten Garut, dan untuk pengujian laboratorium dilaksanakan di Laboratorium Fitopatologi, Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Pajajaran. Adapun untuk alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini tertera pada screen. Nah, berikutnya pada penelitian lapangan yang dilakukan yaitu adalah pengambilan bagian tumbuhan Gulma Acistaceae gangetica yang sakit. Namun selain itu juga dilakukan pengamatan kejadian dan intensitas penyakit. Untuk pengamatan kejadian penyakit itu ditentukan perkiraan persentase tumbuhan Acistaceae gangetica yang menunjukkan gejala penyakit pada 5 blok dengan area luasan 2 x 2 meter persegi. Nah, perhitungan tersebut dilakukan dengan pertimbangan karakteristik dari tumbuhan Acistaceae gangetica yang merupakan tumbuhan berkelompok atau semak atau bush. Dan untuk intensitas penyakit itu ditentukan menggunakan 5 individu dari masing-masing blok. Lalu ditentukan scoring sesuai dengan skor gejala penyakit menurut Ginting pada tahun 2013, yang dimana skor dimulai dari angka 0 sampai angka 4 dengan tingkat serangan dan keterangan yang dapat dilihat pada screen. Selanjutnya untuk penentuan intensitas itu dihitung menggunakan rumus intensitas penyakit yaitu sigma N kecil dikali V kecil dibagi N besar dikali V besar dikali 100%, yang dimana I besar itu menunjukkan intensitas penyakit, N kecil menunjukkan jumlah individu atau rumpun tanaman gulma dengan skor tertentu, V kecil menunjukkan nilai skor individu atau rumpun tanaman gulma, N besar menunjukkan jumlah individu atau rumpun tanaman gulma yang diamati, dan V besar menunjukkan nilai skor tertinggi. Lalu berikutnya, secara garis besar untuk pengujian laboratorium itu terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu membuat media PDA, mengisolasi patogen, mengidentifikasi patogen, melakukan uji patogenesitas, dan juga melakukan uji kisaran tanaman inang.
Untuk pembuatan media PDA, yang pertama itu dilakukan dengan mengupas dan mencuci kentang. Selanjutnya, kentang itu direbus hingga lunak, lalu air rebusannya disaring dan ditambahkan agar serta dextrose. Dan yang terakhir, tuangkan pada botol sport dan sterilkan menggunakan autoclave. Lalu untuk isolasi patogen, yang pertama dilakukan yaitu adalah menyiapkan media PDA. Selanjutnya, daun dipotong antara bagian yang sehat dan bagian yang bergejala, dan kemudian potongan daun itu direndam pada alkohol 70% dan klorox 1%, serta dibilas menggunakan aqua steril dan dikeringkan menggunakan kertas saring. Untuk miselium yang sudah tumbuh, itu selanjutnya dipindahkan pada media PDA yang baru sebagai biakan murni. Identifikasi patogen itu dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan secara makroskopis itu dilakukan dengan mengamati bagian tumbuhan yang bergejala dan koloni yang telah diisolasi. Sedangkan untuk pengamatan secara mikroskopis itu dilakukan dengan mengamati bagian tubuh jamur seperti hifa, conidia, dan yang lain-lain. Dan tahap terakhir yaitu adalah uji patogenesitas dan juga uji kisaran tanaman inang. Yang dilakukan pada tahap ini yang pertama adalah menyiapkan tanaman asistasi gangetika untuk uji patogenesitas dan bibit tanaman karet untuk uji kisaran tanaman inang. Lalu selanjutnya bersihkan dan sterilkan daun kedua tanaman dengan menggunakan alkohol 70%. Setelahnya lukai daun menggunakan jarum steril sebagai titik inokulasi. Lalu berikutnya tempatkan plug agar biakan murni pada titik inokulasi dan untuk perlakuan kontrol menggunakan media PDA. Dan yang terakhir, tutup daun yang sudah diinokulasi menggunakan kapas lembab dan dililit menggunakan plastik wrap. Dan pengamatan pada uji patogenesitas dan uji kisaran tanaman inang itu dilakukan sesuai dengan karakteristik yang muncul, seperti contohnya misalnya gejala lesi. Serta dilakukan penghitungan luas diameter gejala penyakit yang muncul. Dan adapun pada kedua pengujian ini masing-masing dilakukan 5 kali ulangan. Berikut akan dijelaskan hasil dan juga pembahasan dari penelitian ini. Survei dan observasi itu dilakukan di Perkebunan Karet Rakyat Sakambangan, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Dan pada lokasi ini didapati gulma Asistasia gangetika yang mendominasi dan tumbuh membentuk semak belukar di bawah naungan pertumbuhan tanaman karet. Serta diketahui bahwa pengendalian gulma dilakukan secara mekanis menggunakan cangkul dan tidak menggunakan herbisida. Adapun untuk kondisi kebun karet ini berada pada ketinggian 70-75 meter di bawah permukaan laut dengan luas 1,25 hektar. Gejala penyakit yang paling mendominasi pada lokasi ini adalah hawar daun dan juga bercak daun. Tetapi juga ditemukan penyakit lainnya yang relatif lebih sedikit seperti gugur daun dan juga kerusakan yang diduga karena hama. Adapun kejadian dan intensitas penyakit yang paling tinggi itu terdapat pada blok 4 dengan kejadian penyakit sebesar 75% dan untuk intensitas penyakit sebesar 70%. Pada blok ini gejala penyakit hawar dan juga bercak itu terjadi cukup parah. Sedangkan yang paling rendah itu ada pada blok 5 dengan kejadian penyakit sebesar 40% dan intensitas penyakit sebesar 35%. Diperkirakan penyakit yang ada ini disebabkan oleh patogen yang dapat berpotensi sebagai agen pengendali hayati. Harding dan Raizada menyebutkan bahwa patogen jamur yang berpotensi sebagai biokontrol itu dapat menyebabkan kerusakan yang relatif tinggi bagi inangnya termasuk pada gulma. Jamur patogen yang ditemukan pada gulma Asistasia gangetika pada penelitian ini diantaranya yaitu jamur Fusarium sp, jamur Pestalotiopsis sp, jamur Coletotrichum sp, dan juga jamur Cercospora sp. Untuk jamur Fusarium sp itu diperoleh dari daun gulma Asistasia gangetika yang menunjukkan gejala hawar daun. Dan didapati koloni itu berwarna putih dengan tekstur yang halus atau cottony, yang pada bagian tengah bawah koloni itu berwarna kuning kecoklatan, serta didapati hifa yang panjang, bersekat, dan juga hialin. Lalu untuk mikrokonidianya itu berbentuk oval, sedangkan makrokonidianya itu seperti bulan sabit, panjang dan pada bagian ujungnya itu mengecil. Serta terdapat chlamydospora yang berbentuk bulat dengan dinding yang tebal. Dan diketahui dari penelitian Fauzi dan kawan-kawan pada tahun 2018 bahwa jamur Fusarium sp ini dapat mendukung pengendalian ramah lingkungan bagi gulma lainnya, yaitu adalah eceng gondok. Berikutnya adalah jamur Pestalotiopsis sp.
Gejala penyakit yang disebabkan oleh Pestalotiopsis sp yaitu adalah berupa bercak coklat muda yang pada bagian pinggirnya itu terdapat bercak coklat tua, serta didapati koloni yang berwarna putih dengan tekstur yang seperti bunga atau flowery, dengan bagian bawah koloni yang berwarna kuning kecoklatan dengan bintik hitam. Dan untuk hifanya itu panjang, bercabang, bersekat, serta tidak berwarna. Sedangkan untuk konidianya itu berbentuk lonjong yang menggembung, terdapat sekat dan pada bagian ujungnya terdapat stula hyalin, yang dimana stula hyalin ini adalah ciri-ciri dari jamur Pestalotiopsis sp. Selanjutnya, jamur yang juga terdapat pada Asistasia gangetica yaitu adalah jamur Coletotrichum sp yang diisolasi dari daun dengan gejala bercak yang berwarna coklat kehitaman. Lalu untuk koloninya itu berwarna putih yang pada bagian tengahnya itu berwarna kekuningan. Namun setelah agak tua berubah menjadi putih kelabu dan muncul warna merah muda yang samar. Sedangkan bagian bawah koloni itu berwarna putih serta bagian tengahnya yang berwarna kuning kecoklatan. Dan konidia berbentuk silinder tanpa sekat dan terbentuk secara tunggal. Dan jamur terakhir yaitu adalah Cercospora sp. Didapati pada daun dengan gejala bercak itu juga terdapat jamur yang diduga sebagai Cercospora sp. Koloni jamur ini menunjukkan warna abu-abu dengan miselium yang seperti kapas atau kateni, dan untuk hifanya diidentifikasi dengan ciri yang panjang, lurus, bercabang, bersekat, serta tidak terdapat warna namun cenderung kecoklatan yang diduga karena pengaruh pigmen warna yang dihasilkan. Berikutnya adalah hasil uji patogenesitas yang menunjukkan semua perlakuan itu menimbulkan gejala penyakit kecuali pada perlakuan kontrol. Untuk perlakuan Fusarium sp itu menunjukkan hasil terbentuknya gejala lesi dengan warna coklat muda, tidak beraturan dan rata-rata diameter gejala sebesar 1,52 cm. Untuk Pestalotiopsis sp itu terbentuk gejala lesi dengan warna coklat tua kehitaman, tidak beraturan dan rata-rata diameter gejala sebesar 1,66 cm. Dan perlakuan Coletotrichum sp itu juga didapati adanya gejala lesi dengan warna coklat tua, tidak beraturan dan rata-rata diameter gejalanya 1,06 cm. Serta pada perlakuan jamur Cercospora sp itu terdapat gejala lesi dengan warna coklat tua kehitaman, tidak beraturan dan rata-rata diameter gejalanya sebesar 1,98 cm. Dan pengujian kisaran tanaman inang pada bibit tanaman karet itu didapati hasil bahwa perlakuan kontrol dan Coletotrichum sp itu tidak menunjukkan terbentuknya gejala penyakit. Sedangkan pada perlakuan Fusarium sp itu terbentuk gejala lesi yang tidak jelas, tetapi hal tersebut juga tidak disertai dengan adanya nekrosis ataupun kematian jaringan. Untuk perlakuan jamur Pestalotiopsis sp itu menunjukkan gejala penyakit yang paling jelas dibandingkan semua perlakuan yang ada, dengan gejala lesi yang berwarna abu kehitaman dan rata-rata diameter gejalanya sebesar 4,7 cm. Lalu untuk perlakuan Cercospora sp itu terbentuk gejala bintik-bintik hitam, gejala lesi dan rata-rata diameter gejalanya sebesar 0,6 cm. Sehingga dari pengujian ini dapat diketahui bahwa jamur Pestalotiopsis dan Cercospora sp itu mampu menginfeksi bibit tanaman karet. Ya baik, berdasarkan hasil penelitian yang sudah disampaikan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa jamur Fusarium sp, Pestalotiopsis sp, Coletotrichum sp, dan Cercospora sp ini merupakan patogen pada Goma Asistasia gangetica. Sehingga dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa jamur-jamur tersebut memiliki potensi sebagai agen biokontrol pengendali Goma Asistasia gangetica. Namun demikian, dari hasil uji kisaran tanaman inang didapati bahwa jamur patogen Pestalotiopsis sp dan Cercospora sp asal Goma Asistasia gangetica itu bersifat patogenik terhadap bibit tanaman karet. Oleh karenanya, apabila kedua jamur tersebut digunakan sebagai pengendali hayati, butuh kehati-hatian dan juga pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan kerugian. Dan saran yang bisa disampaikan yaitu perlu adanya identifikasi lebih lanjut untuk semua isolat patogen yang telah diperoleh dari Goma Asistasia gangetica ini, serta diperlukan adanya penelitian lebih lanjut seperti misalnya pengujian pada tanaman karet yang ada di lapangan dan uji kisaran inang pada tanaman budidaya guna pengembangan jamur patogen yang diperoleh sebagai bioherbisida dalam upaya pengendalian Goma Asistasia gangetica yang ada di perkebunan karet. Ya baik, mungkin sekian pemaparan mengenai hasil penelitian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ketua Seminar Ibu Enda Yulia. Mana Bu Enda? Sebenarnya nggak ada trouble. Masih ke mute itu sepertinya Bu Endah mikrofonnya. Ya, sambil nunggu Bu Endah, mungkin ini aja ya, kan selanjutnya diskusi nih dengan mahasiswa ya. Jadi yang hadir nih harusnya bertanya dan bisa memberikan saran ya. Silakan mahasiswa. Ada pertanyaan nih Melia, silakan langsung aja Melia. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Melia Tinur Aulia, izin bertanya kepada Alia. Jadi kan sampel Alia ini diambil di daerah Garut. Nah, kemudian perjalanan dari Garut ke Jatinangor ini apakah membutuhkan waktu yang lama atau tidak begitu? Dan kemudian bagaimana caranya untuk memastikan bahwa kondisi sampel ini dalam keadaan yang baik seperti itu? Langsung Itu aja aja. pertanyaannya. Iya. Langsung aja ya. Iya, baik, terima kasih Melia atas pertanyaannya. Seperti yang tadi sudah disampaikan pada pemaparan bahwa penelitian lapangan itu dilaksanakan di Perkebunan Karet Sakambangan Kabupaten Garut, dan untuk pengujian laboratoriumnya itu dilaksanakan di Laboratorium Fitopatologi Departemen Hama Penyakit Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Nah, dalam pelaksanaannya saya membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 hari untuk dari Garut menuju ke Jatinangor. Dan untuk memastikan bahwa sampel ini tetap dalam keadaan baik, saya meletakkan sampel-sampel tersebut di dalam cooler box yang berisi es sehingga dapat terjaga suhu dan juga kelembapannya. Dan selama 3 hari tersebut, selama setiap harinya saya juga menyiram sampel-sampel tersebut untuk memastikan kesegarannya sampai pada tahap isolasi. Mungkin itu jawabannya, Melia. Oke, baik, sangat jelas. Terima kasih Alia. Kenapa sampai 3 hari Garut Bandung? Karena waktu itu masih belum tahu Pak lokasi penelitiannya, jadi sambil dicari, dan juga waktu itu berangkatnya bersama orang tua gitu, jadi harus ada istirahat, jadi waktu itu membutuhkan waktu 3 hari. Ya, penting segar aja. Silahkan yang lain mahasiswa. Ella. Tok, langsung Ella. Ella barusan raise hand. Ella. Banyak stucknya kalau beda dengan kalau offline. Mungkin kalau ada, Ella, mungkin kalau misalnya Gimana? terganggu jaringan bisa lewat chat aja. Ya boleh, mahasiswa boleh. Tapi tadi Ella itu raise hand. Iya. Ya, gimana Ella? Unmute. Ya, sepertinya terkendala jaringan. Suara jaringan. Ya, yang lain itu. Salma. Ya, langsung.
kasih atas kesempatannya. Saya Salma Haira dengan NPM 180, izin bertanya kepada Alia. Berdasarkan pemaparan hasil pada dalam kelas sebelumnya, apa yang membedakan antara koloni jamur fusarium sp dan koloni jamur Coletotrichum sp? Karena jamur tersebut sekilas terlihat sama. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Salma atas pertanyaannya. Jadi yang membedakan koloni antara jamur fusarium sp dan Coletotrichum sp pada penelitian ini yaitu ada pada teksturnya. Kalau misalnya untuk koloni jamur fusarium sp ini cenderung halus seperti kapas atau kateni. Namun kalau misalnya untuk koloni jamur Coletotrichum ini sedikit bertekstur, jadi agak kasar terlihatnya. Dan juga namun selain itu ada perbedaan juga di warna. Untuk koloni jamur fusarium sp itu berwarna putih secara menyeluruh. Sedangkan untuk koloni jamur Coletotrichum itu berwarna putih yang ada warna kekuningannya sedikit, dan setelah agak tua dia agak berubah menjadi warna putih kelabu dan muncul warna merah muda yang samar. Jadi intinya yang membedakan antara jamur fusarium dan Coletotrichum itu ada pada tekstur dan juga warnanya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Alia jawabannya. Baik, sama-sama Salma. Ya, baik. Ada chat dari Ella itu. Ya, baik Pak. Mungkin langsung saya jawab aja ya Pak. Ya. Ya, baik. Iya betul. Terima kasih Ella atas pertanyaannya. Jadi betul pada uji patogenesitas pada perlakuan kontrol itu muncul warna coklat kehitaman yang dikarenakan adanya kerusakan mekanis akibat jarum yang dipanaskan oleh Bunsen pada saat pembuatan titik inokulasi gitu. Nah, ditambah lagi karakteristik dari daun goma Acistaceae gangetica ini tipis dan juga mudah rusak sehingga memungkinkan untuk terjadinya perubahan warna saat pengujian. Seperti itu. Anda udah masuk, Anda lagi aja. Oke. Terima kasih Pak Cepi. Nggak tahu kenapa ini sinyal atau apa ya. Tiba-tiba akunya keluar begitu saja. Tapi sekarang ada kameranya on sekarang. Iya, tapi karena pakai HP. Laptop mah nggak berhasil. Oh. Oke, baik. Terima kasih Pak Cepi udah di-handle dulu ya. Baik, terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Ya, mahasiswa tadi udah berapa orang? Mohon maaf ya. Mesti ada aja. Sudah 3 orang. Oh, sudah 3, oke. Terima kasih mahasiswa untuk pertanyaannya. Tadi saya dengar sedikit-sedikit ya pertanyaannya. Kemudian terima kasih bagus-bagusnya pertanyaannya. Alia juga presentasinya bagus ya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau mahasiswa sudah, mungkin kita beralih ke penelaah. Saya persilahkan yang pertama Bapak Dr. Dedi Widaya. Mangga Bapak. Terima kasih pada Ibu Ketua ya. Ini saya baca bagus sekali ya penelitiannya dan sangat menarik kalau menurut saya. Dan saya juga pernah melakukan penelitian ini 19 tahun yang lalu, tetapi pada eceng gondok ya. Gitu ya. Jadi hampir sama itunya metodenya begitu. Tapi mungkin dalam tulisan saudara juga ada hal-hal yang perlu dikoreksi ya, diperbaiki. Akan saya coba share ya tulisannya supaya lebih jelas apa yang saya sampaikan. Error juga ini rasanya. Sudah gambarnya tidak ada, nge-share-nya juga tidak bisa ternyata. Sepertinya sinyal ya Pak ya. Alhamdulillah sih kalau semua orang bermasalah. Ini Jadi bukan aku gitu loh. Iya, tidak bisa di-share ternyata ini. Coba saya lihat dulu. Aduh, iya. Oke, baiklah daripada buang-buang waktu ya, saya
saya kameranya jelas ini tidak bisa muncul, jadi tampang saya tidak bisa kelihatan sama Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ya. Yang pertama itu adalah urut saja ya dari atas, ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki ya. Yang pertama nanti saya lihat ini ya, yang umum itu adalah mengenai literatur ya. Jadi literatur saudara itu terlihat banyak yang sangat lama gitu ya. Ada yang mungkin saudara belum lahir. Saudara kelahiran tahun berapa? 2000 Pak. Berapa? 2000. 2000. Nah ini ada 1992 misalnya ya. Coba cari literatur ya minimal 10 tahun lah gitu ya paling. Ini banyak yang lama banyak yang lama. Ya ini memang terus terang saja penelitian biokontrol untuk gulma itu dulu pernah ramai ya sampai tahun 2004-an lah, setelah itu hilang ya, karena ternyata memang sulit gitu ya, sulit ya. Seperti tadi di hasil akhir itu ternyata selain menginfeksi gulma juga menginfeksi tanaman budidaya gitu ya, itu yang sulitnya, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pertama adalah literaturnya banyak yang ya bisa dikatakan out of date lah gitu ya. Kemudian ada tulisan-tulisan apa ya tadi ya? Oh ini. Nah misalnya di sini di halaman berapa ini ada mengatakan Asistasia gengetica merupakan tanaman tahunan. Nah itu kan harusnya apa? Tanaman semusim Pak. Bukan, itu kan bukan tanaman. Oh iya, tumbuhan ya Memang Pak. dia gulma tahunan gitu ya, Iya. bukan tanaman kan. Nah itu saudara harus tahu betul bahwa apa yang dimaksud tanaman, apa yang dimaksud gulma gitu ya. Asistasia itu gulma tahunan ya, bukan tanaman tahunan. Kan saudara tahu definisi tanaman dengan gulma itu kan? Iya Pak. Ya itu ya, jangan sampai salah menulisnya, karena kalau tanaman biasanya dipelihara. Jadi kalau diistilahkan di tanaman, di situ berarti ini dipelihara, disengaja dibudidayakan gitu ya. Itu ya. Ya, baik Pak. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi nanti mungkin yang jelasnya nantilah di itu udah apa di saya share ininya apa yang mengenai tulisannya tidak terlalu banyak, tetapi ada yang misalnya kalimatnya tidak pas gitu ya, kalimatnya tidak pas. Iya baik Pak. Nah ini yang saudara ini ya, ini ada halaman berapa ini menurut Nasution 1986 ya. Oh iya. Itu ada penggolongan gulma di perkebunan karet ya. Ini sudah sangat lama, dan sekarang itu terutama di sawit itu terbalik. A itu adalah golongan yang paling berbahaya ya. Kalau di sini kan A itu yang tidak berbahaya ya. Oh iya betul Pak. Dan di sini Asistasia itu belum ada ya. Iya betul Pak. Asistasia itu belum ada. Sebenarnya Asistasia itu termasuk gulma-gulma yang relatif baru lah masuk Indonesia ya. Makanya di tahun 1986 tuh belum muncul di sini ya, di tulisan-tulisan di perkebunan itu. Dia baru muncul tahun 90-an. Saya sendiri tidak tahu itu munculnya dari mana, tiba-tiba katanya sih dari Malaysia datangnya, itu tidak tahu bagaimana datangnya ke Indonesia. Dan ternyata sekarang jangankan di kebun karet yang ada kebun karetnya sekarang ya, di Jatinangor saja yang bekas kebun karet itu banyak sekarang. Kalau saudara lihat ke atas ke Ciparanya itu Asistasia itu banyak sekali ya. Padahal pada tahun 80-an itu tidak ada. Saya sering ke atas itu tidak ada. Dulu itu di atas itu didominasi dengan ageratum ya. Sekarang ageratumnya tidak ada justru ya. Nah itulah hal-hal yang menarik sebenarnya untuk diteliti untuk ini. Jadi ada peralihan gulma yang secara tidak disadari. Kenapa
apa demikian. Jadi makanya cari literatur yang agak baru ya, yang agak baru mengenai ini ya. Baik Pak. Kemudian ini ya, ini gambarnya sudah bagus, ini juga bagus. Nah ini juga ada tulisan ini di halaman 13 kalau tidak salah di bawah. Menurut Maker 2015, jenis agen biokontrol yang dapat digunakan untuk mengendalikan bunga yaitu serangga, ikan, siput, tanaman kompetitor, tanaman air. Nah, tanaman air itu yang bagaimana yang dimaksud dengan tanaman air? Oh ya mungkin seperti eceng gondok tapi Itu kan iya. bukan agen biokontrol eceng gondok. Justru itu adalah objeknya yang harus dikendalikan gitu, Iya betul Pak. bukan agen ya, bukan agen gitu ya. Itu yang mungkin karena saya nggak ngerti ini apa sih namanya tanaman air itu. Nah, kalau misalnya tidak